Setelah kita masuk ke pembahasan kita tentang turunan bagian yang terakhir, yaitu tentang teorema monotosinitas. Ada 3 yang akan kita bahas nanti, yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi tidak naik dan tidak turun atau stasioner. Untuk yang pertama, fungsi dikatakan naik jika f aksen x itu lebih dari 0. Maksudnya turunan dari fungsi itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, suatu fungsi fx dikatakan turun jika turunannya itu kurang dari 0. Jadi kalau ini fx, ini f aksen x atau turunannya. Yang ketiga, suatu fungsi dikatakan tidak naik dan tidak turun jika stasionernya atau jika f aksen x itu sama dengan 0. Jadi ada 3 ya. Kalau turunannya lebih dari 0 dikatakan naik, turunannya kurang dari 0 dikatakan turun, dan turunannya sama dengan 0 dikatakan mempunyai nilai stasioner. Kita akan bahas satu-satu dengan mengerjakan contoh soal. Contoh 1, tentukan batas interval dari fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 agar fungsi tersebut yang pertama menjadi fungsi naik, yang B menjadi fungsi turun, dan pertanyaan yang C, tentukan nilai stasionernya. Kita bahas satu-satu ya, dari yang A dulu. Ya, langkah yang pertama kita tentukan dulu turunan dari fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. F aksen x-nya itu turunannya 2-nya dibawa ke depan jadi min 2x. Kemudian 2x-nya turunannya jadi 2, 3 itu tidak punya turunan atau habis. Ini fx-nya. Supaya fungsi itu menjadi naik, tadi syaratnya harus lebih dari 0. F aksen x harus lebih dari 0. Berarti min 2x plus 2 itu harus lebih dari 0. Setelah itu kita geser ya. Min 2x lebih dari 2 kalau dipindah ke sana jadi negatif 2. Untuk mencari x berarti, karena ini nilai x-nya negatif, anak-anak di kelas 10 sudah ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dan kuadrat. Kalau x-nya itu negatif, boleh kita kalikan negatif supaya jadi positif, tapi tanda pertidaksamaannya harus berubah. Ini kita kalikan negatif dulu supaya jadi positif, berarti min 2x dikalikan min x itu jadi 2x. Karena dikalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kalau ini lebih dari, ini menjadi kurang dari. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 1 itu hasilnya 2. Kalau sudah seperti ini kita tentukan x-nya itu berarti kurang dari 2 dibagi 2 atau x kurang dari 1. Ya, jadi batas interval untuk fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 akan menjadi fungsi naik itu x-nya harus kurang dari 1. Berikutnya untuk turun sama, berarti kalau tadi lebih dari 0, kalau turun fungsinya harus kurang dari 0. Berarti min 2x ditambah 2 kurang dari 0 karena yang diminta fungsinya turun. Setelah itu kita geser ya. Min 2x kurang dari 2-nya kalau pindah ke sana jadi negatif 2. Karena ini nilai x-nya itu negatif, kita kalikan negatif supaya jadi positif. Ini kalau dikalikan negatif jadi 2x, tanda pertidaksamaannya langsung berubah. Kalau ini kurang dari, berarti berubah jadi lebih dari. Negatif 2 dikalikan negatif berubah jadi positif 2. X lebih dari 2 dibagi 2 atau X lebih dari 1. Jadi batas interval dari fungsi fx min x kuadrat plus 2x plus 3 jika yang diminta fungsinya turun itu adalah X lebih dari 1. Berikutnya kita cari nilai stasionernya ya. Tadi kalau stasioner harus sama dengan 0, berarti fx-nya, f aksen x-nya min 2x plus 2 harus sama dengan 0 karena yang dicari stasionernya. Min 2x sama dengan negatif 2-nya kita pindah ke kanan jadi negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Ini untuk nilai X-nya ya, jadi masih belum ke nilai stasionernya. Anak-anak tolong diperhatikan, untuk mencari nilai stasioner itu kita memasukkan nilai X ini ke dalam fx. Jadi tidak dimasukkan ke f aksen ya, tidak dimasukkan ke turunannya. Saya ulang, untuk mencari nilai X kita gunakan f aksen X turunannya harus sama dengan 0. Setelah kita temukan nilai X-nya 1, untuk mencari nilai stasioner itu nilai X sama dengan 1 kita masukkan ke soal atau ke fx ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam turunannya. Kita coba mengerjakan. Fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x plus 3. Karena kita mau cari nilai stasioner berarti f x-nya kita ganti dengan 1.
Setelah itu kita kerjakan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. 1 kuadrat itu 1 dikalikan negatif berarti negatif 1. 2 dikali 1 itu 2 ditambah 3. Negatif 1 ditambah 2 itu 1. 1 ditambah 3 itu 4. Ya, ini adalah nilai stasioner dari fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Kemudian kita tentukan titik stasioner. Titik stasioner itu titik selalu x, y. X-nya kita ganti dari X yang kita dapatkan dari turunannya, kemudian nilai Y-nya kita masukkan ke nilai stasioner tadi. Berarti titik stasionernya X-nya kita ganti dengan 1, nilai Y-nya kita ganti dengan nilai stasioner sama dengan 4. Jadi titik stasioner dari fungsi fx min x kuadrat plus 2x plus 3 itu adalah 1,4. Contoh yang kedua, tentukan batas interval dari fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 10 agar fx yang A fungsi naik, yang B fungsi turun. Pertanyaan yang C nilai stasioner dan titik stasionernya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Yang pertama kita cari adalah turunan dari fx ya. F aksen x itu sama dengan 2-nya dibawa ke depan jadi 2x. 6x-nya turunannya jadi plus 6, plus 10 itu tidak ada turunannya atau habis. Kemudian kita cari agar fungsinya jadi naik, f aksen x-nya harus lebih dari 0. Berarti 2x plus 6 syaratnya harus lebih dari 0. 2x lebih dari 6-nya kita geser ke sana jadi negatif 6. Ini tidak perlu kita ganti atau kita kali dengan negatif ya, karena koefisien dari x-nya sudah positif. Berarti untuk cari x itu lebih dari min 6 dibagi 2. Berarti x-nya lebih dari min 3. Jadi supaya fx x kuadrat plus 6x plus 10 itu menjadi fungsi yang bernilai naik, maka batas intervalnya harus x lebih dari negatif 3. Berikutnya, supaya fungsinya menjadi turun, maka f aksen x-nya harus kurang dari 0. Berarti 2x plus 6 itu kurang dari 0. 2x kurang dari 6-nya kalau kita geser jadi negatif 6. Sama seperti tadi, karena ini sudah positif, tidak perlu kita kalikan dengan negatif. Berarti x-nya kurang dari negatif 6 dibagi 2. X kurang dari min 3. Jadi batas intervalnya supaya fungsi di atas itu turun, maka x-nya harus kurang dari negatif 3. Berikutnya pertanyaan yang C, kita cari nilai stasionernya. F aksen x-nya harus sama dengan 0. 2x plus 6 harus sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Atau x sama dengan negatif 3. Setelah itu kita cari nilai stasionernya. Nilai stasionernya, ini masih nilai x ya. Nilai x-nya sama dengan min 3. Setelah itu kita cari nilai stasionernya. Kita tuliskan dulu soalnya fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 10. Hati-hati seperti contoh 1 tadi, nilai stasioner itu diperoleh dari nilai x yang kita dapatkan dari turunan, tapi dimasukkan ke soal atau dimasukkan ke yang tidak diturunkan. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali negatif 3 ditambah 10. Negatif 3 pangkat 2 itu 9. 6 dikali negatif 3 itu min 18 ditambah 10. Ya, 9 dikurangi 18 itu negatif 9, negatif 9 ditambah 10 itu hasilnya positif 1. Nilai stasionernya itu sama dengan 1, kemudian kita tentukan titik stasionernya. Titik stasionernya x, y. X-nya kita ganti dengan negatif 3, Y-nya kita ganti dengan nilai stasioner, yaitu 1. Ya, jadi titik stasionernya min 3,1. Contoh berikutnya yang ketiga, tentukan batas interval dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 45x ditambah 20 agar pertanyaan yang A sama menjadi fungsi naik, yang B menjadi fungsi turun, yang C nilai stasioner dan titik stasioner.
Kita tentukan f(x) f aksen x-nya dulu atau turunannya ya. F aksen x itu sama dengan 3-nya dibawa ke depan jadi 3, x-nya pangkatnya dikurangi 1 jadi 3x kuadrat, dikurangi 2 dikali 3 itu 6, 6x, min 45x kalau diturunkan jadi min 45, 20-nya hilang, tidak punya turunan. Setelah itu kita tentukan untuk fungsi naik. Fungsi naiknya berarti f aksen x harus lebih dari 0. 3x kuadrat dikurangi 6x min 45 harus lebih dari 0. Contoh soal yang ketiga ini sudah berbeda dengan contoh soal 1 dan 2 ya. Kalau contoh 1 dan 2 masih persamaan linear, tapi kalau untuk contoh nomor 3 ini sudah persamaan kuadrat. Seperti yang di awal tadi, langkah yang harus kita lakukan adalah mencari nilai x1 dan x2 atau mencari akar-akar dari 3x kuadrat min 6x min 45. Anak-anak kalau ketemu soal persamaan kuadrat seperti ini, jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu supaya angka yang kita cari nanti tidak terlalu besar karena hasil akhirnya juga tetap sama. Ini 3x kuadrat, ini min 6, min 45, ini masih bisa dibagi 3. Masing-masing kita bagi 3, 3x kuadratnya jadi x kuadrat, min 6x-nya jadi min 2x, min 45-nya dibagi 3 jadi min 15. Setelah itu sama seperti tadi, koefisien dari x kuadratnya 1, tapi tidak ditulis. Koefisien dari x-nya itu min 2, konstantanya itu min 15. Setelah itu sama seperti yang di awal tadi, kita cari dua bilangan jika dikali itu sama dengan A dikalikan C, sama dengan 1 dikali min 15, sama dengan min 15. Kemudian syarat yang kedua, jika dijumlah sama dengan nilai yang tengah atau nilai B sama dengan min 2. Dikali sama dengan min 15, dijumlah sama dengan min 2. Berarti bilangan itu adalah negatif 5 dan 3. Kalau kita cek, negatif 5 dikali 3 itu negatif 15, negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2. Kalau kita sudah menemukan pasangan bilangannya yang betul, sama seperti tadi kita tuliskan x1-nya sama dengan negatif 5-nya kita ganti jadi positif 5, setelah itu dibagi dengan koefisien x kuadratnya 1. 5 dibagi 1, 5. Kemudian x2-nya, 3-nya kita ganti menjadi negatif 3, dibagi dengan koefisien x kuadrat atau dibagi dengan A1 sama dengan min 3. Kita sudah punya ini x2 dan ini x1. Langkah berikutnya, x1 dan x2 yang tadi kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam garis bilangan. Tadi kita sudah menemukan x1-nya 5 dan x2-nya min 3. Hati-hati anak-anak ketika kita memasukkan dalam garis bilangan, angka yang terkecil itu harus di sebelah kiri, yang lebih besar harus di sebelah kanan. Sama seperti kalau kita menentukan angka pada garis bilangan ya. Tadi angka yang lebih kecil adalah min 3, karena itu kita tuliskan di sini min 3. Karena 5 lebih besar dari min 3, berarti 5 letaknya di sebelah kanan min 3. Setelah itu, langkah berikutnya yang paling penting dan tolong diperhatikan adalah kita akan menentukan 3 daerah ini itu nilainya positif atau negatif. Ini daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Langkah berikutnya yang harus kita tentukan adalah mencari titik uji. Titik uji itu boleh angka berapa saja yang bisa terletak di daerah 3, bisa terletak di daerah 2, atau bisa terletak di daerah 1. Yang paling gampang kita boleh menggunakan titik uji itu 0, asalkan 0 itu tidak termasuk titik kritis ya, atau 0 itu bukan x1 dan x2. Jika nanti kita mengerjakan soal ternyata x1-nya ketemu 0, kita tidak boleh menggunakan titik uji itu 0. Karena x1 dan x2-nya min 3 dan 5, kita gunakan titik uji itu 0, karena paling gampang menghitungnya. Kemudian kita tentukan 0 itu letaknya di mana? Di garis bilangan ini, 0 itu letaknya di sini ya. 0 itu letaknya di sini, atau di daerah yang kedua. Sesudah min 3 itu kan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita sudah tahu bahwa 0 itu ada di daerah yang kedua. Setelah itu kita masukkan nilai 0 itu ke dalam ya, nilai 0-nya kita masukkan ke dalam 3x kuadrat min 6x min 45. Itu kemudian kita cek kalau x-nya kita ganti 0, maka
3 dikali 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 dikurangi 45. Karena dikalikan 0 pasti ini juga 0, ini juga 0, kemudian negatif 45. Ini hasil akhirnya ternyata 0 dikurangi 0 dikurangi 45 itu hasil akhirnya minus 45. Atau kita katakan ini negatif. Nah, karena 0 tadi yang kita pakai titik uji itu ada di daerah kedua, ternyata hasilnya negatif, maka daerah yang kedua itu kita tuliskan menjadi negatif. Daerah 1 dan daerah 3 bagaimana? Itu selanjutnya bergantian ya. Kalau ini negatif, maka daerah yang sini itu positif. Kalau ini negatif, maka daerah yang di sini itu menjadi positif. Setelah itu, kita tentukan, karena yang diminta di soal itu fungsi naik, kita tahu fungsi naik itu harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, tentu saja daerah yang positif. Berarti daerah positifnya di sini ada 2, yaitu dari 5 ke kanan dan dari negatif 3 ke kiri. Ya, karena fungsi yang diminta adalah fungsi naik, berarti harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka harus daerah yang positif. Daerah yang positifnya ada 2, dari 5 ke kanan, dari negatif 3 ke belakang. Maka kita bisa menuliskan batas intervalnya agar fungsi di atas menjadi naik itu adalah X kurang dari min 3. Karena semakin ke kiri itu kurang dari. Kemudian yang kedua, atau X lebih dari 5. Karena dari 5 ke kanan itu berarti lebih dari 5. Dari negatif 3 ke belakang itu berarti kurang dari negatif 3. Ini adalah batas interval dari fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 45X plus 20 jika yang diminta fungsi naik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau yang tadi kita cari fungsi naik, pertanyaan yang tadi kita cari fungsi turun. Untuk fungsi turun maka harus kurang dari 0. Kita tidak perlu mencari X1 dan X2 lagi ya, karena soalnya masih tetap sama. Garis bilangan yang kita gunakan juga masih tetap ini. Karena yang diminta fungsi turun kurang dari 0 berarti harus daerah yang negatif. Harus daerah yang negatif. Karena kurang dari 0 yang diminta fungsi turun. Daerah yang negatif itu berada di antara negatif 3 dan positif 5. Berarti kita bisa menuliskan intervalnya. X-nya kita tuliskan dulu ya, karena berada di antara negatif 3 dan 5, berarti X itu kurang dari negatif 3 dan lebih dari negatif 3 dan kurang dari 5. Jadi ini adalah batas interval supaya fungsi di atas menjadi turun, itu harus X di antara negatif 3 dan 5. Atau X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 5. Untuk berikutnya kita cari pertanyaan yang C, yaitu nilai stasioner. Kita sudah cari tadi X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan min 3. Nilai stasioner ini kita masukkan ke dalam soal. Untuk X sama dengan 5, kita masukkan ke Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 45X plus 20. Kita masukkan untuk X1 sama dengan 5, berarti X-nya kita ganti dengan 5. 5 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 2, dikurangi 45 dikali 5, kemudian ditambah dengan 20. 5 pangkat 3 itu 125, dikurangi 5 pangkat 2 itu 25, 25 dikali 3 itu 75. Negatif 45 dikali 5 itu negatif 225, kemudian ditambah dengan 20. Hasil akhirnya sama dengan negatif 155. Berarti titik stasioner yang pertama itu kita tuliskan X, Y. X-nya kita ganti dengan 5.
Y-nya kita ganti dengan negatif 155. Kemudian kita kerjakan untuk yang kedua, untuk X sama dengan negatif 3, maka F min 3 itu sama dengan X-nya kita ganti 3, negatif 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 45 dikali negatif 3 ditambah 20. Ya, negatif 3 pangkat 3 itu negatif 27, negatif 3 pangkat 2 itu 9, 9 dikali negatif 3 itu negatif 27, 45 dikali negatif 3 itu plus 135, kemudian ditambah 20, hasil akhirnya adalah sama dengan 101, itu nilai stasionernya. Berarti untuk titik stasionernya X, Y, X-nya kita ganti dengan negatif 3, Y-nya kita ganti dengan 101. Untuk nilai stasionernya kita bisa menentukan karena ada 2X, yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 3. Kita bisa menentukan hasil dari nilai stasionernya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk yang lebih besar itu kita anggap nilai maksimum dan yang lebih kecil kita anggap nilai minimum. Di sini antara 101 dan negatif 155 itu yang lebih besar 101. Karena itu ini kita sebut dengan nilai maksimum. Kemudian negatif 105-nya kita beri nama nilai minimum. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Demikianlah anak-anak untuk contoh sampai dengan nomor 3. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke WA ke nomornya Bu Khot ya. Kita akhiri untuk pertemuan kita sampai dengan di sini. Terima kasih.